Baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai optimalisasi pusat layanan usaha terpadu untuk mendorong UMKM di Kabupaten Sleman. Pak, sejauh ini dukungan dari Dewan apa Pak untuk teman-teman Pulut ini? Kalau anggaran mas saya udah nggak dipertanyakan lagi. Pasti jor-joran ini untuk Pulut supaya UMKM naik. Mau nggak Pak? Baik, jadi begini, fungsi Dewan kita ini bantukan budgeting, menganggarkan, mengawasi, dan membuat aturan. Gitu ya. Jadi kalau yang sudah aturan antara eksekutif legislatif dan sifatnya bukan peraturan bupati, berarti harus melalui perda yang kita bahas antara bupati sebagai eksekutif, birokrasi dengan legislatif Dewan. Jadi kami tentu memahami sepenuhnya piramid tadi, ekonomi bahwa UMKM ini sebetulnya adalah garda depan yang dia sangat tahan terhadap benturan-benturan resesi, benturan COVID dan seterusnya. Karena kalau ini tidak kita atasi, maka tugas pemerintah semakin sulit lagi. Maka caranya adalah bagaimana menganggarkan untuk fungsi dari pembinaan itu efektif, efisien dan produktif. Bayangkan saja kalau kita harus menganggarkan 109.000 bahkan tambah-tambah terus itu berapa duit gitu. Tentu anggaran kita terbatas, PAD kita 1,1 triliun gitu. Kemudian total APBD kita 3,3 triliun. Tentu ada persentase yang kita anggarkan di sana. Kita menganggarkan untuk UMKM ini dari mikro itu kita punya gedung di Karnasda yang dianggarkan itu tujuannya untuk market tadi, untuk jendela daripada pemasaran UMKM, ya Pak. Kemudian kita punya PLUT. PLUT itu tujuannya juga sama kalau itu dinyatakan sebagai klinik ya, bengkel atau rumah sakitnya IKM, UMKM. Itu gini, filosofi berpikirnya. Jadi usaha itu dimulai dari dikerjakan sendiri. Nanti makanya belum punya usaha, belum punya apa-apa, nanti diopeni oleh PLUT itu, oleh pembinaan. Oh ini dicarikan kalau makanannya bagus, enak, dicarikan izin-izinnya, badan usahanya, setelah itu badan hukum dan bertahap. Jadi yang tadinya DNBI itu diajari biar meningkat, naik kelas. Naik kelasnya menjadi apa? Menjadi juragan. Gitu. Kalau juragan kan tidak sendiri nih, 1, 2, 3, 4 karyawannya. Ada bagian pemasaran sendiri gitu ya Pak ya? Ya itu mungkin belum, masih si juragani gitu, sak kasire, sak bayari. Tetapi kan sudah terbagi nih, sudah terbagi, maka mereka sudah ditingkatkan ya, punya apa namanya NIB, punya industri makanan ya punya BRT tadi, izin halal dan seterusnya BPOM. Terus ini berkembang lagi, PLUT akan mendatangi dan membina lagi, dinaikkan kelas, dia menjadi sistem oriented. Kenapa sistem oriented? Zaman sudah berubah gitu. Gen Z juga sudah mulai berusaha, sebenarnya karena digital. Jadi tidak boleh lagi orang berpikir masalahnya kenapa? Karena marketing. Bisa produksi apa-apa, masa nggak bisa jualan. Nah, ini tugas kita. Kita harus menganggarkan itu. Nah, dari hal itu, dan zaman sekarang sudah dunia digital, di PLUT ada orang yang nanti ahli market di digital. Jadi kayak di negeri Cina, saya sebagai ketua asosiasi nasional di Asmindo ya, wakil ketua umum, kita pergi ke negara-negara seperti di Cina, itu lihat R&D-nya itu berkembang pesat seperti PLUT yang kita punya. Jadi ini produksi, totalitas pembinaan produksi, yang market, marketing, kemudian riset produk, dan seterusnya. Nah ini kita coba cloning itu dan kita anggarkan. Pertanyaan kembali terjadi lagi tadi, modal gitu. Saya merasa bahwa hidup kan pengusaha kan harus berani dan tidak boleh cengeng. Gitu. Modal itu pasti datang kok. Kalau kita punya knowledge, punya keahlian, punya apa namanya produk yang bagus. Apalagi zaman sekarang orang yang apa namanya butuh produk kan banyak itu. Ya. Jadi afiliator gitu ya. Ini dia cari produk yang bagus gitu. Akhirnya kan di pelosok manapun kita dicari gitu. Yang penting produknya bagus. Artinya modal juga tidak masalah. Karena tidak melulu uang kan begitu Pak? Kan kita buat modal itu kan ada modal network, modal keahlian, modal skill produksi. Ini modal gitu. Jadi jangan modal lagi gitu. Kenapa? Karena pemerintah peduli ini. Bahkan kita anggarkan melalui dinas koperasi, kita ada namanya kredit pendampingan ya. Ini beliau yang punya program itu. 3% setahun dengan grace period 4 bulan ya. Tidak mengasur kemudian 2 tahun. Tetapi ingat bahwa hutang harus dibayar. Kita ajari mereka untuk berkembang, tidak cengeng. Jadi ya tetap harus ada agunan. Kalau sesuatu tanpa agunan, pengusaha kita nggak akan jalan karena dia jadi
Merasa duit, tidak ada nggak ada tanggung jawab. nggak ada trigger ya, Pak Iya, ya? nggak ada trigger. Kalau nggak ada tanggung jawab, nggak akan ada keberanian. Saya yakin bisnis itu tanpa punya keberanian, nggak usah saja lah. No way itu, pasti nggak akan jalan. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan yang membuat kita bekerja keras dalam bekerja itu adalah cicilan, Pak. Ya, itu juga. Jadi itu betul juga. Ya, kalau nggak punya cicilan kita kayak ya udahlah sosok aja gitu. Pasti dia kerja gitu. Ya? Kenapa? Kalau orang mau sukses itu, kalau Mas Sony kerja 10 jam, saya kerjanya harus 12 jam. Oke, baik. Gitu. Jadi kalau bisa Dari harus 12 lebih. jam, saya harus 20 jam. Gitu. Harus lebih dari mana yang dilihat begitu yang terbaik ya. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Seru sekali obrolan kita. Optimalisasi pelayanan layanan usaha terpadu untuk mendorong UMKM di Kabupaten Sleman. Dan untuk Anda pelaku UMKM silahkan jika ingin bergabung untuk sekedar bertanya, monggo silahkan. Line telepon kami buka di 451 777. Bincang hari ini akan segera kembali setelah jeda berikut.